Project ini start di akhir tahun 2016 ya. Kalau tidak salah di September 2016 Inka mendapatkan kontrak dari PT KAI terkait dengan pengadaan 8 transit sarana LRT Sumsel. Dan di akhir tahun 2016 itu pula saya ditunjuk oleh manajemen sebagai salah satu tim di project manajemen untuk penyelesaian sarana 8 transit LRT Palembang. Pertama kali mungkin saya cukup surprise ya, terkejut karena LRT Palembang ini merupakan sarana perkeretaapian pertama berbasis kereta api ringan yang memiliki teknologi hampir mirip dengan electric multiple unit atau kereta rel listrik. Tentunya segala tantangan, segala hambatan dalam proses desain, rancang bangun, maupun dalam proses integrasi dengan prasarana dan infrastruktur ini cukup berat. Hal yang pertama dari sisi sarana, mulai dari tim kami melakukan desain rancang bangun, benchmarking, komparasi desain dengan beberapa produk-produk yang sudah beroperasi di Asia Tenggara, maupun bagaimana kita melakukan interfacing atau integrasi dengan subsistem lain pendukung operasional LRT Palembang ini. Itu tidak mudah, tidak hanya kerja individual dari korporasi PT Inka sendiri, tetapi bagaimana kita bisa benar-benar meyakinkan inline dan bisa sejalan dengan pekerjaan pembangunan di infrastruktur. Mungkin itu yang cukup menantang bagi saya. Di sisi lain, target dari perusahaan yang harus mampu mendukung program kerja pemerintah dalam melaksanakan angkutan transportasi Asian Games yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Di target 1 Agustus 2018, dalam waktu kurang lebih hampir 15 bulan, semua proses pembangunan maupun proses integrasi dan interface dengan sistem lain harus bisa berfungsi dengan baik. LRT, Light Rail Transit, itu moda transportasi intercity. Sarananya light rail vehicle, kereta api ringan, merupakan sarana kereta api yang pertama dengan desain karbodi yang khusus berbahan aluminium ekstrusi. Teknologi yang pertama kali kita terapkan di Inka maupun di Indonesia untuk kereta api nasional. Tentunya tidak mudah, beberapa benchmark dengan perusahaan-perusahaan kereta api di Jepang sebagai pembelajaran reverse design kami yang setelah kami lalui di tim engineering kami sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalam kurun waktu kurang lebih hampir 15 bulan, tim integrator kami berkoordinasi dengan pihak pembangun infrastruktur hampir setiap minggu, mungkin setiap minggu 2-3 kali pertemuan dalam membahas isu-isu integrasi antara bagaimana kereta api ringan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, peran serta pemerintah dalam mendukung proses sertifikasi, pengujian sarana kereta apinya, pengujian jalan bangunannya, maupun mendukung kami dalam hal proses supervisi engineering yang diberikan melalui BPPT. Itu juga sangat membantu Inka dalam hal ini dalam melakukan implementasi desain menjadi sarana atau barang jadi sarana yang sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Walaupun ada beberapa hal yang masih menjadi evaluasi dalam rangka untuk perbaikan sistem ke depan. Satu hal ya yang saya ingat dari beberapa tahapan proses bagaimana kita menciptakan suatu sistem transportasi yang baru, seperti yang mungkin sudah teman-teman sudah pahami, mulai dari bagaimana melakukan basic design, bagaimana melakukan detail design,
bagaimana melakukan implementasi dan rancang bangun atas desain, bagaimana melakukan verifikasi atas desain yang sudah kita buat, dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan validasi terhadap sistem kereta api yang sudah kita bangun ini. Hal yang sangat menjadi tantangan tersendiri bagi saya mungkin dan bagi beberapa tim yang saya koordinasi adalah bagaimana Inka dan teman-teman stakeholder lain melakukan pengujian integrasi sarana dan prasarana yang notabene baru juga pertama kali kita lakukan di fasilitas jaringan kereta api yang menyediakan teknologi third rail sebagai catu daya utamanya. Ini yang pertama di kami, ini juga yang pertama di pihak infrastruktur atau jalan bangunan. Tentunya aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek keselamatan kerja maupun keamanan dari sarana maupun personil sendiri sangat menjadi tantangan yang cukup besar, Pak. Bagaimana kita benar-benar menjalani semua proses-proses pengujian itu dengan baik, maupun bagaimana kru-kru kami, personil kami bisa benar-benar safe, aman dan nyaman melaksanakan pekerjaan sampai dengan pekerjaan validasi atas desain kami ini selesai dan berjalan lancar. Tentunya goal akhirnya adalah bagaimana moda transportasi secara keseluruhan ini bisa safe bagi end user atau customer, khalayak umum masyarakat Palembang khususnya maupun masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. LRT Palembang atau LRT Sumatera Selatan merupakan salah satu moda transportasi perintis dalam kota yang merupakan teknologi terbaru, teknologi yang baru pertama kali diaplikasikan di Indonesia. Tentunya ini ke depan harapannya bisa mendukung pemerintah daerah setempat, kota Palembang maupun Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu bentuk transportasi lain selain transportasi darat yang sudah dikembangkan di kota Palembang maupun Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya ke depan operasional sarana LRT Sumsel ini harapan saya berjalan dengan baik. Ketersediaan sarana bisa maksimum. Kemudian terkait dengan kehandalan sarana juga harapan saya juga bisa maksimum, mampu melayani kebutuhan masyarakat Kota Palembang setiap harinya sebagai alternatif lain dalam bepergian, dalam perjalanan di dalam Kota Palembang. Ke depan juga harapan kami juga LRT Sumsel ini bisa mampu membantu mengurai kemacetan kota, kepadatan Kota Palembang. Di sisi lain, sebagai bentuk kemandirian teknologi transportasi bangsa ini maupun PT Inka sendiri, LRT Palembang merupakan embrio bagaimana pengembangan kereta api ringan ini bisa masuk di dalam transportasi perkotaan. Tidak hanya di Palembang, tidak hanya di Sumsel, mungkin bisa kita kembangkan lagi di beberapa kota-kota di Sumatera, Jawa, di Sulawesi maupun kota-kota lain yang ada di Indonesia. Tentunya sebagai langkah awal kemandirian teknologi bagi bangsa ini, LRT Palembang harapan saya bukan pertama dan bukan juga yang terakhir. Harapan saya ke depan pemerintah juga bisa support Inka. Inka juga bisa memberikan wujud sumbangsih kepada negara. Bagaimana kita bisa membangun transportasi kita sendiri dengan keandalan, dengan teknologi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan tingkat kandungan dalam negeri yang cukup tinggi.